warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, hari ini saya berada di Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, di mana saya sedang berkunjung ke lahan Pak Haji Robani. Sebelumnya saya sudah berkunjung ke sini, tapi hari ini beliau lagi panen, yaitu panen ketiga. Dan bisa Sobat Tani lihat sendiri, Pak Haji Robani ini sudah panen ketiga, tetapi daunnya masih tinggi dan bisa dipanen untuk panen keempat atau kelima. Di mana normalnya tembakau itu panennya itu hanya sampai 3 kali saja, dan Pak Haji Robani bisa sampai melebihi 3, yaitu sampai 4-5 kali. Nah, hari ini saya akan mewawancarai Pak Haji Robani terkait pasca panen. Gimana sih cara beliau panen dan cara budidaya tanamnya dan setelah panen. Jadi buat sobat-sobat tani yang ingin tahu pasca panen Pak Haji Robani, bisa stay tune ya di video kami. Kali ini kita sudah sedang berada dengan Pak Haji Robani. Nah, Pak Haji Robani, kalau sobat tani masih baru melihat video ini, bisa dilihat video yang sebelum-sebelumnya tentang Pak Haji Robani. Kemarin videonya juga sempat viral ya Pak ya, karena sudah tembus sampai 7.000 penonton. Alhamdulillah. Kita sedang berada di ini Pak ya, di tempat penyimpanan hasil panen dari daun tembakau. Iya. Nah, kalau boleh sharing-sharing, gimana sih Pak hasilnya kemarin waktu panen pertama Pak? Alhamdulillah, panen yang kali ini setelah kita bersama-sama dengan teman-teman CTHI dan juga produknya ya, ini yang kemarin bisa tembus dalam satu andang itu bisa 11-12. Jadi biasanya rata-rata di angka 8 kan gitu, untuk yang umum biasanya ada yang 7 bahkan gitu ya. Nah, ini sampai ke 11. Itu sudah bagus karena apa? Itu daun yang di bawah. Daun bawah. Nah, ini adalah petikan yang ketiga. Ini petikan yang ketiga, kita bisa lihat bahwa daunnya juga cukup luar biasa ya ini ya. Dan ini daun yang dimaksud oleh gudang adalah yang kekuning-kuningan seperti ini. Hijau kekuning-kuningan. Jadi ini siap mateng, siap tembus nanti warnanya. Itu yang diharapkan. Nah, jadi ya panen kali ini ada sebuah perbedaan di antara yang menggunakan produk itu atau yang tidak menggunakan gitu. Jadi ya ini hasilnya. Ini kan kita tadi sudah lihat panen di sawah. Yang kita panenan yang ketiga aja kita masih di atasnya masih bisa panen mungkin 2 kali kan gitu ya. Itu juga insya Allah nanti setelah ini kita akan semprot lagi dengan Aminoplan biar bisa merangsang daunnya paling enggak lebih tebal dan tidak terlalu banyak kerut, karena memang kalau nanti banyak kerut biasanya tekstur di dalam tembakau ini menjadi keras atau kaku setelah dirajang begitu. Jadi insya Allah ini dengan Aminoplan sangat membantu untuk ketebalan daun ya, juga kesuburan lebar tanaman. Ya, kesehatan di antara tanaman ini. Mungkin nanti bisa lihat seperti apa sebenarnya yang dimaksud dari hasil kita kemarin sudah menanam dari awal hingga sekarang kita sudah panen. Ya inilah petani ketika ini sudah sampai di sini, ini yang sudah, kalau bahasa orang itu sudah mesra. Jadi sudah ketemu apa yang diinginkan kan begitu. Daunnya lebar, oke. Ininya gagangnya nggak terlalu besar. Dan ini loh, nah kan. Kalau ini renyah berarti ini nggak sakit. Kalau yang sakit berarti sudah loyo kan begitu dah. Nah, di situ perbedaannya, Pak. Urat-uratnya juga bersih, kuat kan ini. Nggak ada sama sekali. Kalau mungkin ada penyakit, ada kutu, ini mungkin banyak ada yang nempel-nempel. Tidak terlihat kalau terserang OPT juga ya sama Pak ya? sekali, insya Allah. Pak Haji Robani ini juga menggunakan produk kita SPP Citronella Pine ya, Plus. betul. Nah, itu untuk menghalau atau mengendalikan dari OPT-nya. Iya, betul. Berarti dari perbandingan panen sebelum menggunakan produk CTHI itu panen bawah itu hanya cukup sampai di 7 Pak, 7 andang. Ya, kalau satu keringnya maksudnya, keringnya. Jadi kita itu biasanya satu andang itu anggap 1 pikul. 1 pikul itu ya bobot basah itu mungkin rata-rata di angka kurang lebih sekitar anggap 20 kilo kan begitu, 20 daun kan begitu. Nah, kalau di situ 20 kilo ternyata ini satu andang itu bisa menjadi 10 kan begitu. Berarti kan penyusutannya cuma berapa persen gitu loh maksudnya. Gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang super kali sekian kan begitu ya. Nah, ini hampir paruan dah. Jadi itu sudah cukup bagus, bahkan melebihi karena bisa. Ini kan yang kemarin yang bawah
Kalau mungkin yang ini petikan yang ketiga, pengalaman kita biasanya akan lebih berat lagi, kan begitu. Berarti sebelum menggunakan produk CTHI, waktu Bapak belum kenal CTHI, ya tahun lalu anggap itu saja ya. panen pertama biasanya dapat berapa andang, Pak? Kalau ya itu, kalau anu kan ringan itu jadinya, Mbak. Iya, setelah saja. ringan itu ketika sudah dirajang. Selain jumlah andangnya yang sedikit, terus bobotnya juga lebih Ya, ringan pasti. yang sebelum menggunakan produk ya, Pak ya? Pasti. Nah, kemarin itu waktu panen pertama ternyata bobotnya Ya, tidak rajangannya jauh sudah. banget ya, Ya, tidak jauh sudah. beda penyusutannya Pak ya, dengan yang diandang sama setelah dirajang. Apalagi dengan nilai harga yang cukup tinggi itu sebenarnya juga pedagang juga akan melihat bagaimana hasil daripada hasil rajangan. Nanti kita bisa lihat hasil rajangan setelah ini nanti matang bener di sini, ada di artinya kalau di sana tuh seperti ngemas gitu loh. Iya. Jadi warnanya selain kuning ada hijau merahnya, jadi kayak emas. Jadi warnanya ya seperti yang kita sudah ini alhamdulillah banyak bakul yang melamar lah dari awal. Kadang-kadang kayak gini ini pun sudah laku. Pak Haji, saya yang ini berani sekian gitu langsung. Itu jarang dilakukan bakul ketika anggap saja ini untuk kepala soalnya. Jadi istilahnya kalau orang berbaris ini pemimpinnya gitu loh ya gitu. Untuk pimpinannya. Jadi kalau ini sudah kena yang bagus, insya Allah ini dianggap satu mobil atau satu pickup itu seperti ini kan begitu. Jadi dia merasa bahwa membawa tembakau hasil kita ini percaya diri kan gitu. Berarti karena ini hasilnya sudah bagus dan ternyata bukan Pak Haji ya yang mencari konsumen, tapi konsumen yang mencari Pak Haji. Iya pasti. Anggap berebut sebenarnya. Iya berebut. Berebut. Jadi dia bilang, kalau punya Pak Haji saya tidak akan pernah ragu lagi gitu. Jadi dia masih basah saja dia sudah nggak ragu kan gitu ya. Kami bersama dengan ibu-ibu yang sudah berpengalaman dari mungkin istilahnya dari usia muda sampai sekarang sudah usia tua kan begitu ya. Itu saya yakin dia lebih paham seperti apa nanti endingnya tembakau itu ketika sudah sampai menjadi rajangan, sudah menjadi sebuah gundukan, yaitu hasilnya luar biasa. Pak Haji, ini kan sekarang Pak Haji lagi panen ketiga nggih Pak ya? Iya. Datang lagi kan panen keempat, panen kelima. Itu nunggu panen keempat tuh biasanya berapa hari lagi Pak? Kita biasanya ambil waktu kurang lebih sekitar antara 13 hari. 13 hari atau 10 ya, anggap 2 minggu karena memang tembakau kita kuat. Kalau tembakonya tidak kuat, kita tidak berani kita dengan usia lama. Kita memang dicari bagaimana tembakau ini biar hasilnya lebih bobot, terus daunnya juga warnanya bagus, terus karena memang di sawah nggak ada masalah. Iya. Sehingga kita bisa memanen dengan waktu yang bisa direncanakan. Itu panennya sampai 4 atau sampai 5? Insya Allah ini termasuk luar biasa ya. Kita panen yang ketiga ini belum habis. Ini justru lagi supernya. Di atasnya ini masih ada. Ini masih ada supernya lagi. Nanti ada lagi masih di atas. Berarti kurang lebih mungkin bisa 5 kali panen. Biasanya 4 kali. 3 kali kadang-kadang udah biasanya panen tembakau itu hanya cukup sampai 3 kali, tapi ini Pak Haji bisa sampai 5 kali ya. Alhamdulillah Pak ya? Nah, nanti bisa dilihat kondisi lahan setelah panen ketiga itu daunnya masih ada sisa seperti berapa. apa kan monggo nanti kita lihat. Bisa dilihat sendiri. Yeah. Oh ya Pak, kemarin waktu sempat viral nih ya, banyak komentar dari sobat-sobat tani, ada yang beberapa bilang itu memang dari tembakaunya saja yang bagus, bukan karena dari produknya. Kalau menurut Pak Haji sendiri gimana Pak dengan orang-orang yang beranggapan seperti itu? Karena begini Mbak, kalau ini kan namanya orang menanam ini kan bersamaan. Kalau menanam bersamaan beda. Kalau menanam sendiri itu bisa anggap karena saya beli bibitnya di mana kan begitu. Kalau sekarang ini kan satu musim itu orang menanam banyak macamnya kan gitu. Ada yang subur tapi tidak kuat daunnya. Ada yang subur, tipis daunnya, tidak kuat. Terus setelah dirajang, itu kadar airnya terlalu tinggi. Ketika kadar air ini terlalu tinggi, berarti penyusutannya juga banyak. Setelah itu, tipis kondisinya. Kalau bakul itu dipegang itu nggak ada. Tahu sudah, wah ini terlalu Bukan hanya subur yang dimaksud di sini.
subur pasti, oke, kan gitu ya. Cuman satu sehat, akhirnya menjadi beberapa hal yang kita mendapatkan manfaatnya, kan gitu. Ketika kita aplikasikan dengan semprot, kan gitu, akhirnya di sini semprotan dari Aminoplan itu membantu, kan begitu, membantu menjadi lebih bagus. Iya, memang untuk menjadikan tanaman ini bagus itu bukan hanya dari bibitnya saja, karena memang saya kan sudah ceritakan dari awal bahwa penyiapan lahan, penyiapan bibit sekalipun saya kurang baik kemarin itu. Jadi artinya pengolahan lahan dan juga penyiapan bibit itu boleh dikatakan saya kurang siap. Beda dengan yang teman-teman yang sudah berpengalaman, harus menggunakan jenis ini, varietas ini, terus usia sekian baru ditanamkan. Ini ada Pak Prayit ini yang kebetulan yang membuat bibit. Bibit kami ini boleh dikatakan masih kecil-kecil. Kemarin ada campur yang gede-gede, tapi ternyata kenyataannya mana yang kecil, mana yang besar akhirnya bisa bareng seragam, dan bisa lihat di lapangan. Begitu loh Mbak. Ini yang menarik. Jadi kalau saya jawab bahwa tanaman memang menjadi perbedaan, kan gitu ya, kalau tanamannya sendirian, karena ini satu musim sehingga bisa dibedakan antara tanaman sebelah dengan tanaman kita sendiri yang menggunakan produk. Begitu loh. Itu sudah dijawab sendiri oleh Pak Haji Robani. Jadi dalam satu luas lahan yang sangat lebar ini bukan menggunakan produk CTHI saja, Pak, ya? Semuanya memang Iya. Jadi ada beberapa lahan yang menggunakan produk CTHI dan ada yang tidak menggunakan produk CTHI. Jadi bisa dibandingkan ya Pak. Iya. Jadi beliau sendiri juga bisa membandingkan bahwa memang lahan di sebelah milik Pak Haji Robani ini tidak menggunakan produk dari CTHI, tetapi hasilnya ya seperti itu. Memang dari padahal bibitnya juga sama ya Pak. Iya, semestinya sama dan juga mereka mengolah lebih baik. Mengolahnya mesti lebih baik karena makanya dari si penanam ini, karena ada yang ngambil paruan dengan kami ini, ketika saya berikan sesuatu yang baru itu kadang-kadang masih menolak. Nah, kalau sekarang baru semuanya baru, oh ini Pak Haji, oh ini, dan kan bisa lihat tadi, bisa melihat bahwa ini untuk saya, seolah-olah kesannya mau dikasihkan. Itu kan berarti sudah mulai menarik bahwa produk ini toh yang dipakai Pak Haji ini. Yang kemarin walaupun sama, ada beberapa petani kami yang artinya yang menggunakan lahan kami untuk menanam tembakau, mereka untuk saya berikan ini masih menolak. Saya tidak bisa memaksakan, karena apa? Mereka tidak berani resiko. Kalau yang ini adalah resiko kami, kan begitu. Ternyata ini tidak beresiko, justru ini menguntungkan bagi kami, kan begitu. Nah, ini sudah dijawab sendiri oleh Pak Haji Robani. Jadi para sobat tani jangan ragu lagi atau jangan beranggapan kalau tanaman bagus itu tidak hanya dari bibit, tetapi dari perawatannya juga dan juga dengan cara pengolahan lahannya ya Pak. Pak, mau tanya, ini harga panen pertama dan panen kedua ini apa perbedaannya Pak? Biasanya begini, ketika hasil itu karena masih tipis biasanya, itu pasti harga masih di bawah gitu ya. Alhamdulillah kita di atas rata-rata. Contoh kemarin ada di angka 62. Itu sudah pertama. Ternyata kita masih sampai di angka 68. Lah kan berarti hampir perbedaannya hampir Rp6.000 per kilogram. Begitu. Lah ini perbedaannya, Mbak. Di situ karena apa? Kembali lagi lihat daun dan hasil kualitasnya. Kualitas setelah dirajang, kalau nggak kualitasnya setelah dirajang, ya bisa saja katakanlah itu warna juga yang bisa. Namanya di sawah itu belum bisa menentukan sampai di rumah atau sampai di tempat rumah penyimpanan untuk biar sampai mateng itu. Kadang-kala ada di sawah bagus sampai di sini membusuk, Mbak. Dan di sini kan nggak ada aroma busuknya tembakau. Biasanya ada bau busuknya tembakau, kan jangan paham itu. Nah, kalau di sini ini kan memang khas bau tembakau kan, Mbak. Ya inilah, harum lah kalau bahasanya orang yang seneng tembakau, harum ini. Iya kan? Jadi nggak merasa di sana banyak yang dibuang, gunduan, mana nggak ada sama sekali. Semuanya bersih, gitu loh. Bagus ya Pak hasilnya. Ya alhamdulillah. Ini ibu-ibu yang di sana itu sampai bajunya menirukan daunnya kan gitu ya. Berarti ini harganya sangat diambang batas karena memang kemarin kita dari tim kita itu sempat survei ke pasar Gelagah yang ada di desa Gelagah. Itu biasanya panen pertama tuh di angka 40-an Pak.
ternyata di sini tembus sampai 60. Ya. Kok malah 68.000. Ya, memang untuk wilayah Kerijengan beda. Wilayah Kerijengan ini beda dan khususnya di Desa Rawan ini. Nah, ini desanya Desa Rawan ini memang kualitas tembakau sangat berbeda. Jadi kalau andaikan Sobat Tani bisa kita kumpul bareng di tempat ini, kita bisa melihat bagaimana hamparan hamparan tanah subur di sini untuk tanaman tembakau subur. Di samping subur, memang dari aroma tembakau sangat beda. Warna tembakonya juga beda. Mungkin kalau orang yang sudah biasa merokok, rasanya pun beda. Oh, ini sekaligus saya promosikan kampung kami atau desa kami, terus terang memang beda. Baunya dari aroma gitu ya, warna, selera luar biasa di sini, Pak. Jadi sebenarnya kita sebagai petani belum sampai kepada pengolahan yang di situ menciptakan untuk apa istilahnya untuk yang ya dijual atau bahkan bahasanya itu sama orang-orang yang memang apa namanya itu senang merokok itu apa namanya? Konsumen. Nah, Langsung ke konsumen ya, Pak. konsumen. Sebenarnya kita mungkin nanti akan sampai ke sana kita. Amin. Bagaimana agar tembakau yang ada di desa kami ini bisa dikenal oleh banyak orang. masyarakat, karena masyarakat masih mengenal tembakau yang berasal dari daerah lain. Kalau orang sini, Mas, apa namanya yang biasa dari sana itu tambeng, bahasa orang itu. Padahal kalau kita sekarang kita bikin mau yang seperti bagian daerah tambeng, sebenarnya kita bisa juga. Karena memang di sini juga ada lahan daerah kami yang cukup tinggi. Terus apa namanya, tanah di sini kan tanah hitam. Nah, itu sebenarnya yang membedakan dari aroma. Iya. Ya, kemarin juga sempat kita waktu ke pasar itu bapaknya bilang kalau memang dari daerah asal pertumbuhan tembakau ini sangat mempengaruhi warna sama baunya katanya, Pak. Iya. Berarti di Desa Rawan ini memang dipanen pertama harganya 62.000, tetapi Pak Haji kemarin bisa menjual sampai 68.000 per kilogramnya. Ya, yang sawah ini yang saya gunakan ini memang 68, nggih. 68. Nggih, dan insya Allah yang ini insya Allah mudah-mudahan tembus sampai 72 ini nanti. Ya. Kemarin sempat ini Pak sudah naik harganya Pak. Di Desa Glegah pun naik sudah. Ya. Ini semoga lebih naik Pak. Mungkin naik kan? Iya, kalau tembakau begitu petiannya semakin naik semakin tinggi. Ya. Dan ini nanti akan kita lihat seperti apa yang paling pucuk. Nah, pucuk ini ya menjadi dua opsi. Penentu itu begini. Kadangkala ada melihat karena itu kaku. Terus kelihatannya kalau bagian pucuk itu kurang bagus biasanya. Nah, ini nanti kita akan lihat lagi juga ini. Kalau ini kok tembus di antara harga yang sama dengan yang bagian superan, ya berarti kita sudah boleh dikatakan final itu dalam. Jadi bagi Sobat Tani nih yang penasaran nanti kalau pucuknya itu seperti apa hasilnya, stay tune terus di video kita, karena video-video kita ini nantinya akan selalu progres gimana dari hasil panen Pak Haji Robani itu sendiri. Jadi stay tune terus di konten kita. Nah, mungkin itu saja Pak ya dari saya dan Mareta terkait wawancaranya. Jadi nanti Sobat Tani bisa melihat bagaimana proses pemanenannya dan proses penyimpanan yang ada di rumah dan lahan milik Pak Haji Robani. Ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Nggak, ini biasa, ini saya memang bagian daripada karena senengnya itu sambil nungguin, sambil guyon-guyon sama ibu-ibu. Sebenarnya itu guyon-guyonnya sambil cari ilmu. Iya. Ilmu tuah kan gitu ya. Yang banyak petuah kan begitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, Bu, monggo. Mau nyoba ke ini. Nah, jadi sekarang kita bersama Ibu pemilah daun tembakau yang ada di lahan Pak Haji Robani. Ibu mau tanya Ibu ya, ini sekali memilah itu berapa lapis, Bu? Satu kayak barusan ini berapa lapis? Berapa daun? 2 lapis. Menurut Ibu tembakau Pak Haji Robani ini termasuk bagus apa enggak? Bagus. Dilihat dari apanya, Bu? Kenapa kok bisa kerencan orang sini? Kereteng. Iya, kan ada anunya itu, tak mulus. Oh, jadi kalau daunnya Bagus, kayak gini kayak ini berarti ya, yang bagus ya? bagus, lurus ini. Lurus. Tebal ya? Iya,
tebal. Ini biasanya pekerja di sini tuh ada berapa, Bu? Selain Ibu? Pekerja apa memilah kayak gini? Ada 5 orang. Cuman nggak lengkap aja sekarang ya. Kira-kira memilah ini butuh waktu berapa lama mungkin? 2 jam. 2 jam Ibu Iya. ya? Nggak, maksudnya selesaikan ini semua dalam jangka berapa hari? Berapa detik lagi? Mete lagi panen ke mana? Keempat ntar lagi Ibu ya. Konjokan karo anu bisa 8 hari, 18 hari. Kalau koncoan tuh yang atas Yang sendiri ya? pertama, Yang atas pucuk. itu kan anu masih muda. Masih muda. Ibu pernah nggak waktu memilah kayak gini menemukan ulat atau apa gitu, pernah? Enggak. Nggak pernah. Semuanya ini bersih. Iya, Iya. ular. Ular nek kata orang Kerajengan tuh olah. Iya, olah. Berarti tembakaunya Pak Haji Rebani ini termasuk tembakau bagus, Bu ya? Iya. Apa daunnya itu nggak rata rusak, ya, ya. nggak rusak. Jadi termasuk bagus dan tebal, Bu ya. Mungkin itu saja, Bu ya. Jadi maaf mengganggu waktunya sebentar ya, Bu. Mungkin bisa dilanjutkan, Bu ya, kegiatan-kegiatannya, Bu ya. Makasih, Bu. Nah, ini Sobat Tani, ini merupakan daun dari pemanenan milik Pak Haji Robani. Ini merupakan daun tembakau di lahan yang tidak menggunakan aminoplen dan SPP. Dan ini di lahan tembakau yang menggunakan aminoplen dan SPP. Nah, ini bisa dilihat ya, mulai dari urat daunnya saja. Ini tidak tegas daunnya, urat daunnya, dan ini juga. Sedangkan yang menggunakan produk CTH ini sangat tegas. Dan ini tipis ya, kalau kita bisa lihat yang milik Pak Haji Robani menggunakan produk CTH ini tebal, sedangkan yang ini tipis. Nah, ini adalah proses penjemuran tembakau Pak Haji Robani tadi malam, di mana untuk penjemurannya ini bisa memakan waktu sampai 1-2 hari, minimal itu 2 hari. Dan mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat-sobat tani dan menginspirasi sobat-sobat tani juga. Tetap stay tune ya di video kami. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, subscribe juga channel CTHI. See you guys!